Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsira wa nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat zuhur yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah mudahkan kembali kita berkumpul berjumpa di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan Masjid As-Salam di Airport Pinggan ini menjadi bagian dari taman-taman penyubur iman di Kota Balikpapan ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, ad-dinun nasihah. Agama ini merupakan sebuah nasihat, sehingga manusia yang beriman akan betul-betul membutuhkan agama, karena solusi dalam hidup adanya dalam agama. Sehingga wajar kalau Nabi mengatakan agama itu nasihat, bermanfaat buat manusia, di mana manusia ternasihati dengan agama. Karena betapa banyak orang yang berprasangka buruk sama Allah, padahal Allah sudah mengatakan wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Allah mengatakan itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Sehingga kalau kau berprasangka buruk sama Allah, fa asbahtum minal khasirin, kamu akan merasakan kerugian. Tidak ada keuntungan buat orang yang berprasangka buruk sama Allah. Apalah artinya buruk sangka sama Allah, bahwa semuanya baik. Kita punya Allah dengan nama-nama yang mulia, walillahi asmaul husna, punya nama-nama yang sempurna mulia Allah. Tidak ada nama-nama buruk yang Allah miliki, tidak ada. Sehingga kalau manusia berprasangka buruk sama Allah, dia lupa asma Allah itu ditentukan dari rububiyahnya. Ya, ketika Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatasnamakan tauhid ma'rifah wal isbat, di dalamnya ada tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Beliau mengatakan bahwa amaliyah Allah itu mencerminkan isimnya Allah, nama Allah. Sekarang kalau kita berprasangka buruk sama Allah, berarti kita menganggap Allah punya nama yang buruk dengan perbuatan yang buruk. Allah sudah katakan, itulah prasangka buruk yang kau sangkakan kepada Allah. Fa asbahtum minal khasirin. Maka kau akan merasakan setiap harinya dari waktu pagi hingga malam nanti keburukan yang kau rasa. Habis gimana Ustaz? Yang saya rasakan begitu Ustaz. Kalau bicara doa Ustaz, udah banyak doa yang saya panjatkan Ustaz. Banyakan saya mau Ustaz kali gitu loh. Saya berharap sama Allah mudah-mudahan dia yang menang, kalah betul. Jangan sampai dia yang terangkat malah keangkat gitu betul. Kadang-kadang dalam hidup ini kan kita paksa Allah untuk paham kita, tapi enggak kita paksa diri kita untuk paham yang Allah mau. Hidup bukan masalah menang atau kalah, sukses atau gagal, sakit atau sembuh, bukan. Allah pengen kita menjadi hamba yang bersabar atau bersyukur. Ini yang kita lupa, ada masyiahnya Allah.
bahwa takdir yang kita berada di atasnya ini telah menjadi sebuah suratan yang tinta pun telah kering, pena pun telah terangkat, tak mungkin lagi berubah. Innallaha qaddara maqadiral khalaik qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfas sanah. Ini disampaikan oleh Rasul bahwa Allah telah tentukan takdir kalian. Makhluk ini ditakdirkan sudah sejak Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Betul. Sehingga kita tinggal menjalani. Kalau buruk takdir yang kita rasa, perintah kita untuk nafirru min qadarillah ila qadarillah, kata Umar bin Khattab kan begitu. Jadi kalau kamu merasakan ini buruk yang kau rasa, mintalah sama Allah. Nabi tekankan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Dan semua yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Jadi enggak ada orang diijabah doa tanpa mentaati Allah, tuh enggak ada. Antum jangan suka terpincut sama orang-orang yang jauh dari Allah tapi gampang hidupnya. Tadi kita sampaikan di Imam Syafi'i sana bahwa Nabi yang mengatakan idza ra'aitallah yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fadzalikal istidraj. 14 abad yang lalu Nabi ngomong sudah nih. Kamu jangan gampang terpicut, kata Rasul. Kalau nanti kamu ngelihat Allah memberikan nikmat pada seorang hamba, di mana kamu lagi pengen tuh nikmat kamu yang punya, cuma nggak dikasih. Ini orang nggak minta dikasih, dan yang dikasih muqimun ala ma'asihi, istiqomah di atas kemaksiatannya. Fadzalikal istidraj. Kata Nabi, itu istidraj. Jadi jangan antum bilang nih Islam salah, Islam kalah. Tidak. Allah sudah bilang Islam ya'lu wa yu'la. Nabi yang sampaikan. Paslon ngomong kita percaya. Rasul ngomong kita nggak yakin. Tuh kita tuh. Ya Islam kaleng-kaleng. Betul. Tahu kaleng-kaleng yang disenderin pengok. Itu ya kaleng-kaleng. Lah sudah dikatakan Islam ya'lu wa yu'la. Islam di atas nggak mungkin ada yang mengalahkan ketinggiannya. Cuma kan Islam yang mana Ustaz? Yang dibawa sama Rasul, bro. Siapa lagi? Islam yang dibawa sama Rasul. Yang 14 abad yang lalu Islam sampai Dajjal turun juga Islam. Bukan made in manusia. Islam yang sifat rahmatan lil alamin. Sehingga kalau orang menyikapi dengan ilmu, dia akan tahu. Kenapa mesti yang saya harapkan nggak keturutan, yang saya nggak minta malah datang, Ustaz? Ulama mengumpulkan nih, kata ulama terkadang itu merupakan ujian. Allah pengen manusia sadar bahwa hidup ini memang ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Jadi tolong jangan sampai kita menganggap hidup ini bukan ujian. Apa kata Ibnu Qayyim? Wa mali jurhim bimaitin ilam. Wa mali jurhim bimaitin ilam. Dalam ad-dawa itu dikatakan cuma mayit yang kalau dicubit enggak sakit. Orang kalau dicubit masih sakit, masih diuji berarti. Jadi bolehlah, bukan sih ritual ibadah, cuma kalau mau coba silakan saja. Antum kalau bangun pagi kan baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Antum cubit dikitlah badan antum. Jangan jadi ritual ya, gitu lah. Cuma sekedar coba aja, kalau masih sakit, berarti antum siap diuji. Antum masih hidup. Itu maksudnya wa mali jurhim bimaitin ilam. Tapi kalau antum cubit badan antum sudah baal, nggak berasa. Broadcast dan minta maaf dah. Ini nggak lama lagi nih biasa kalau begini nih. Karena orang yang masih hidup itu orang yang diuji. Ini ulama bilang nggak main-main loh. Ya, hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Makanya ada orang yang terkecoh tuh. Karena dia nggak kenal Allah, dia cuma beragama, ngaku hamba Allah, tapi nggak paham Allah. Dia cuma anak hamba Allah, anak beribadah sama Allah, tapi dia nggak tahu siapa Allah, dia nggak tahu. Dia cuma ruku, sujud, kemudian dia tidak tahu iftiras, tawaruk, dan dia salam.
Dia cuma ibadah 10-20 tahun dia sudah sholat tapi dia nggak kenal Tuhannya. Dia tidak hafal nama Allah. Ini yang begini kalau dibiarkan akhirnya benar salah itu menurut pendapat masing-masing. Ya sehingga dia mengatakan Robbi akroman kalau mendapatkan kenikmatan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu Robbi akroman. Kalau lagi digampangin tuh doa, kadang-kadang belum doa aja udah diturutin sama Allah. Dia bilang, Allah sih teman saya CS. Saya niat aja keturutan gimana saya berdoa. Begitu tuh. Tapi giliran kebalikannya, wa amma idza mabtalahu faqaddaru alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Giliran sampai capek berdoa, Allah enggak turutin dia bilang rabbi ahanan. Takutnya istijal nih. Doa yang enggak diijabah apa? Yaqul abdu qad da'utu falam ara yastajibuli. Ini enggak boleh. Hamba berkata, aku telah berdoa, tapi tak kulihat jawaban. Haram ya akhi. Nabi sudah mengatakan, yustajabu lil abdi. Doa itu pasti dijawab. Nabi yang ngomong, bukan paslon. Heran. Kalau orang pakai baliho, bikin semboyan kata-kata, kita percaya. Padahal belum tentu. Giliran Nabi yang ngomong kita nggak yakin nih kita nih. Aneh. Rasul sudah mengatakan yustajabu lil abdi. Sudah. Asal abdi. Ya, asal abdi yustajabu lil abdi. Akan dijawab doa seorang hamba. Kamunya di posisi hamba atau bukan? Siapa hamba? Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Hamba itu yang mentauhidkan aku. Yang mengatakan ud'uni Allah, berdoalah kepada aku saja, tidak berpecah hati dia. Kalau dia sudah meminta sama Allah, cukup Allah. Karena dia tahu Allah dalam hadis qudsi mengatakan ana aghna syuraka'i ani syirki. Man amila amal asraka fi ghairi ma taraktu syirkahu. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui kata Allah. Jadi kalau situ sudah bersekutu denganku, jangan dengan yang lain. Makanya aku bilang ud'uni, ninya mufrad. Kamu berdoa sama aku saja. Astajib lakum, aku yang jawab langsung kata Allah. Cuma bicara menjawab ini kan Nabi bilang ada 3 cara Allah menjawab doa. Yang pertama dijawab langsung. Yang kedua dipending sama Allah. Karena belum tepat waktunya. Yang ketiga yakni Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Karena kadang-kadang dia minta enggak tepat. Dia minta enggak tepat. Ada anak muda berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya boleh aja. Ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Boleh gak? Boleh. Tanya udah kawin belum? Belum kawin. Ini orang belum kawin Rabbi habli minas sholihin. Kan gak mungkin dong. Iya. Nah, kalau diijabah unik ini. Lain lagi Nabi Isa gak punya bapak. Ini punya bapak gak punya ibu. Betul? Kan gak mungkin. Dia bilang Rabbi habli minas sholihin malah dapat bini. Itu yang dimaksud. Allah tukar dengan yang lebih baik. Karena kadang dia minta yang belum bagus gitu loh. Kemarin bapak-bapak sama ibu-ibu tuh. Anaknya pada ulangan sekolah, ujian. Berdoa sampai mati-matian. Ya Allah mudah-mudahan anakku lulus ya Allah, lulus ya Allah, ya Allah, lulus ya Allah. Ustadz penuh dengan panggilan tak terjawab. Betul. Ternyata emak-emak pada minta tolong doain anaknya. Ada sih yang kejawab 1-2. Ustaz jawab broadcast saja. Tat, doain Tat anak saya mau ulangan Tat. Biar bisa pada lulus ujian Tat. Saya bilang insya Allah Bu. Insya Allah. Saya bilang gitu. Tapi tolong Bu suruh belajar. Saya bilang gitu. Kata ibu-ibunya susah Tat. Astagfirullah kata dia bilang. Ya kalau memang susah belajar gimana mau bisa Bu. Gini dah suruh rapiin sholat. Pada pakai emot nangis. Apalagi sholat. Kata dia bilang susah. Subuh barang duha mulu Tat. Pegel saya Masya Allah. Susah Tat. Ya udah dah. Kalau memang gak mau belajar. Sholat juga ogah sama orang tua berbakti. Itu Tat pada ngelawan Tat. Saya jawab terakhir dah. Gini aja mendingan ibu jujur minta sama Allah. Ya Allah gampangin anak saya nyontek. Begitu aja saya bilang gitu loh. Sendoanya bingung. Lalu minta sesuatu tanpa sebab kan gak mungkin. Allah ini kan ada hukum sebab akibat.
Kalau bicara doa ya silakan, ada syariatnya. Cuma kan hadarnya perlu dikedepankan. Walaupun Nabi mengatakan la yughni hadar min qadar. Waspada itu penting, cuma waspada enggak ngerubah takdir. La yughni hadar min qadar, kata Rasul. Hadar itu penting, cuma enggak ngerubah takdir. Bolehlah Anda berprinsip manjada wajada, boleh. Kalau pengen dapat sungguh-sungguh boleh. Rajin pangkal pandai, monggo silakan. Hemat pangkal kaya pun silakan. Cuma jangan lupa, ada yang hemat nggak kaya-kaya, no, betul. Ada yang rajin juga nggak pandai-pandai. Ini hadar. Silakanlah sedia payung sebelum hujan. Cuma banyak yang bawa payung malah nggak hujan. Giliran nggak bawa payung deres, betul. Ini namanya hadar, bro. Jadi boleh ya, tapi jangan kita berkeyakinan ini sudah betul. Ntar dulu, tetap ada usaha. Ya. Ini ujian. Yang lain kata ulama, terkadang Allah jadikan sebagai apa ya? Bukti bahwa Allah tahu yang terbaik buat manusia. Karena di Quran di surat Al-Isra ayat 30 ketika Allah berfirman, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ada ayat yang mengatakan di Al-Isra ayat 30 ini, Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb yang menciptakan kamu. Allah enggak pakai bahasa inna ilahaka. Allah mengatakan inna rabbaka. Rabba wa rabbu, yang mencipta dengan proses. Sesungguhnya Rabb yang kamu ibadahi yang mencipta kamu dengan proses. Yabsutu rizqa liman yasha, selalu dan akan selalu memberikan rizki sekehendaknya. Wa yaqdir, dan memberikan kemampuan kepadanya. Innahu kana bi ibadi khabiran basirah. Karena sesungguhnya dia Allah kana bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya khabiran basiran, tahu informasi tentang hamba dan maha mengetahui, maha melihat. Jadi nggak usah bingung, itu ikan di laut juga ada yang ngasih makan. Jangan dipikirin sudah. Saya yang kerja di yayasan, saya lagi senang miara kelinci. Itu kelinci beranak. Kemarin saya pulang sama teman-teman, itu kelinci beranak. Ya, ini yang jaga kebun lagi bingung. Gimana caranya nih Ustaz, saya lagi pengen anaknya saya tetein. Bukan kerjaan situ, saya bilang. Emaknya lebih paham cara netein di bayi, saya bilang. Jadi jangan dibikin pusing. Ya, bos, setiap makhluk itu punya cara hidup, Allah yang atur. Jangankan kita, semut dalam lubang pun dapat rezeki, betul? Makanya buat anak-anak muda yang merasa hidup ini berat, aduh Ustaz, antum kalau ngomong ngeceplok batok enteng bener, Ustaz. Jujur Ustaz, ini balik papan Ustaz. Kerja enggak segampang yang diucap Ustaz. Masya Allah. Jangan kata yang halal, yang haram aja susah Ustaz. Oh Masya Allah. Terus, ya jangan begitu Ustaz, emang susah Ustaz. Saya bilang ntar dulu, situ manusia. Jalan bisa lari, lari bisa jalan, nggak lompat bisa, apa aja bisa situ. Masa kalah sama keong? Gitu dong. Keong jalannya lelet punya rumah, betul? Antum lebih cepat dari keong, nggak pernah merasa punya rumah. Coba, lagi ini kan Indonesia, di mana makhluk yang bernama manusia dimudahkan hidup. Diam aja punya jatah, betul? Mayit diam nggak? Diam punya 2 kali 1, betul? Antum kan bukan mayit, banyak ngontrak seumur hidup, Masya Allah. Waduh, kok disamain begini? Ayo maju, kita bisa maju, bukan enggak? Jangan kalah sama keong, jangan kalah sama mayit. Bagaimana kuncinya? Tawakal. La kuntum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yakhdu khimasan wa taruhu bitanan. Harus paham arti tawakal. Tawakal itu bukan pasrah, bukan, tahu fitrah. Burung saja tawakal. Kenapa burung dibilang tawakal? Yang burung tahu kalau terbit matahari terbang, tuh burung taunya. Enggak ada burung malam terbang. Kecuali burung malam, burung hantu, lain lagi babnya nanti. Tapi kalau burung, intinya burung itu enggak ada malam terbang. Burung berbunyi itu enggak patokannya matahari. Yang burung tahu pagi kerja ada matahari berbunyi. Itu tawakal. Yakhdu khimasan wa taruhu bitanan. Terbang pagi kosong temboloknya, balik sore penuh. Burung.
Yang cuma bisa lompat, terbang, cici-cuit sama makan biji dan ulet. Berat jadi burung. Dikasih rezeki. Apalagi kita yang lebih dari burung. Semuanya kita makan, burung kita makan. Masih bingung sama hidup. Wah. Kadang-kadang ini kata Rasul nih ujian nih ya. Allah pengen tahu yang terbaik buat kalian. Ada si riwayat yang sahih. Di sini Hasan, ya dihasankan oleh Syekh Albani. Ya, dikatakan inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafara wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa al faqr walau agnaituhu lakafara. Kata Rasul, ini hadis qudsi, inna min ibadi, sesungguhnya hambaku ya, man la yasluhu imanuhu, tidaklah dikatakan sempurna imannya illa bil ghina, kecuali dibikin kaya sama Allah. Illa bil ghina. Walau afqartuhu lakafara. Ini orang dikasih kaya, imannya bagus. Allah mengatakan walau afqartuhu lakafara. Kalau aku jadikan fakir, kacau imannya. Ada kebalikannya, wa inna min ibadi man la yasluhu imanu illa al faqr. Ada dari hambaku ini tidak dikatakan sempurna imannya kecuali memang dia dimiskinin sama Allah. Ini orang kalau miskin cakep tat agamanya tat. Dia mah mendingan susah tat. Kalau susah temannya marbot, betul tat. Masjid mana yang dia nggak datang, kajian rutin tat. Masya Allah. Sampai cemong jidatnya tat, masya Allah. Lagi susah tuh. Senang dikit bening tat, boro-boro sujud. Sholat juga masbuk, masya Allah. Zaman susah, datang nggak antum? Insya Allah, lagi susah nih. Dia lagi senang boro-boro, insya Allah udah pasti aja semua. Nah, Nabi yang mengatakan, yakni wa aghnaitu lakafara. Yang begini kata Allah, kalau aku kasih kaya lupa diri. Ada karakter yang begitu. Agar manusia paham hidup ini memang ujian. Kamu yang bermuhasabah diri. Ali bin Abi Thalib sampai doa Rasul ke beliau itu. Beliau bukan orang yang nggak pengen kaya. Cuma kan doa Nabi mengatakan apa? Allah meminta kepada Allah untuk menjadikan Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qut. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sekedar saja. Doa Rasul kan gitu sama keluarganya. Makanya kalau turunan Rasul itu nggak nonjol kekayaannya. Bahkan nabinya sendiri berdoa dengan doa yang dirutinkan. Orang sekarang takut bilang amin, apalagi baca. Dulu Rasul rutin tuh baca tuh doa. Tahu doanya? Ya, kata Rasul, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsurni ma'a jumratal masakin. Tuh kalau diterjemahkan antum bilang amin takut anda rasa. Artinya begini doa Rasul. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Amin. Wa amitni miskinan. Wafatkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Waghsirni ma'a jumratal masakin. Bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Nggak rata. Amin. Ibaratat minta miskin kan begitu. Alasannya kan jihad dengan harta, Ustaz. Kalau kita miskin gimana kita jihad? Antum nggak paham. Miskin yang dimaksud sini nggak merasa munyain dunia. Ali diajarkan sama Nabi doa untuk mengakumulasi harta. Beliau mengatakan, ikfini bihalalika an haramika wagni fadlik amman siwak. Doa memperbanyak harta, ini Ali yang ngajarin. Dulu kasusnya tuh Ali lagi tidur sama Fatimah. Di rumah yang sederhana, itu bantal satu berdua. Kalau Ali pakai, Fatimah nggak kebagian. Fatimah tarik, Ali nggak kebagian. Selimutnya juga begitu, nggak cukup buat berdua. Tidur dalam keadaan mengganjal batu di perutnya. Itu miskinnya betul-betul miskin total. Kita miskin masih punya Samsung sekarang, betul. Masih bisa WhatsApp, pinjam duit, masih ada begitu ya. Kalau dulu yang namanya miskin tuh ganjel batu. Ada yang ngetok rumahnya. Tanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Abul Hussein.
Waalaikumsalam. Akhbirni anid du'a li ziyadatil mal. Kabarkan kepadaku tentang doa untuk nambah harta. Masya Allah. Kalau kita di posisi Ali, rame tuh urusannya. Lagi lapar, hidup miskin, tidur susah, melek males. Kedinginan, belum makan. Ada yang ngetok pintu, nanyanya doa biar kaya. Betul. Doa biar kaya gimana sih? Nah, kondisi susah. Makanya kita bukan ahli, betul. Kalau ahli dia katakan kamu minta doa biar kaya, diajarin tuh ikfini bihalalika an haramik waghni fadlik amman siwak. Ini biasa habis kajian ada yang nanya, tadi apa biasa begitu nih. Minta akumulasi harta iya. Kalau ahli mau ahli bisa, cuma ahli paham. Dia berbuat baik orang nggak perlu tahu karena urusan dia sama Allah, apalagi yang sifatnya sunnah. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Dia sadar, dia mengerti sekali bahwa Allah menginginkan kebaikan. Makanya dia minta yang terbaik. Kata ulama ini ujian. Allah tahu yang terbaik. Udah kamu jangan beranggapan buruk sama Allah. Allah tahu yang terbaik buat kamu. Yang ketiga, ya kata ulama, kadang kesulitan yang kita rasa bukan karena kebencian Allah sama kita, tapi karena keburukan dosa yang pernah kita lakukan. Surat Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ada ayat yang Allah firmankan, "Wa ma asabakum min musibah." Dan apapun yang namanya musibah menimpa kamu, fabima kasabat aydikum, ulah tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah siapkan ampunan yang banyak buat mereka yang mau bertobat. Maknanya apa? Kamu harus sadar. Kesulitan yang kau rasa bukan Allah yang salah, kamu yang salah. Hikayat Yunus tuh, perhatiin Yunus tuh. Yunus alaihissalam itu terjebak di 3 kegelapan kan. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan. Jadi Yunus berat loh. Kalau kita jadi Yunus, ditelan sama ikan, hidup di perut ikan, kira-kira yang kita minta ke Allah apa kira-kira? Minta apa? Dikeluarkan dari perut ikan, itu standar manusia tuh. Kalau ditelan sama ikan, hidup di perut ikan, yang dia minta, ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Bahasa Arabnya, Allahumma akhrijni min batnil hut. Nah, makanya kita bukan Yunus. Betul? Karena yang Yunus katakan bukan itu. Yunus ada mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Dia malah beristighfar. Dia enggak mengajarkan Allah. Dia tahu Allah ciptakan manusia bukan hidup di perut ikan. Udah enggak usah atur Allah. Allah lebih tahu. Sehingga kalau kau merasakan pada bukan tempatnya masalah hidupmu, coba istighfar. Bapakmu kaya, ibumu kaya. Kok kamu hidupnya susah? Coba istighfar. Ini ada yang salah nih. Kok darahnya bisa beda nih? Betul nggak? Iya, harusnya nggak begini. Kamu sekolahnya apa, kerjanya apa? Nggak nyambung nih. Karena teori ulama itu kan mayazra yahsud. Siapa yang menanam itu yang bakal manen. Kau tanam padi, kau panen padi. Kau tanam mangga, kau panen mangga. Kalau kau tanam mangga, kau panen jeruk, maling. Betul. Karena hukum sebab akibat, harusnya kamu sadar diri supaya kamu ngerti. Oh iya, ini ada yang nggak bener nih. Berarti salah nih, salah. Kritisi coba, banyak-banyak istighfar. Allah pengen kamu sadar. Ini teguran. Ini teguran, jangan terkecoh. Habis Anda ngeliat teman aneh, Tat. Ya Allah, Tat, sholatnya dikit, Tat. Banyakan aneh, Tat. Anda berani adu sholat sama dia, banyakan aneh, Tat. Sampai segitunya. Rezekinya gampang bener, Tat. Rumahnya sebulan 3 kali ganti warna, Tat. Terus apa urusannya, mente? Anak setahun juga belum tentu, Tat. Ini sebulan 3 kali ganti warna. Udah, antum nggak usah ngiri aja. Dia ganti warna, emang dia agen cat, betul. Buat sampel, antum kan nggak ada manfaatnya. Gonta ganti buat apa? Kalau dia ada manfaatnya, orang bisa beli warna. Nah, kalau antum kan gonta ganti juga, siapa yang lihat? Udah husnuzon sama orang. Bukan, Tat. Masalahnya dia ini agamanya jauh, Tat. Motor antar beli, mobil tukar asal mau aja, masya Allah. Aneh, Tat, yang sholat rutin, tahajud tiap malam, Tat.
diudak-udak dealer, betul. Ada yang salah tuh. Antum jangan kemudian suuzon sama Allah. Fadzalikal istidraj. Buat itu orang yang dibilang istidraj. Yang terakhir kata ulama, boleh jadi Allah pengen membuka pintu rezeki yang lain. Jadi kalau antum merasa gagal pada sebuah posisi, sebuah tempat, demi Allah, Allah pengen ada hikmah di balik ini semua, antum mencari yang lain. Karena Allah nggak mungkin berbuat zalim. Kata Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Pasti ada hukum sebab akibat. Masya Allah. Dan setelah dicari penyebabnya ternyata betul ya. Banyak yang dia lakukan demi Allah. Allah nggak suka dengan apa yang dia lakukan. Allah pengen yang terbaik buat dia. Lihat tuh. Dia kalau di sini posisinya sholatnya berantakan. Ibadahnya rusak. Lihat. Ngaji nggak sempat. Silaturahmi boro-boro. Allah bikin bangkrut dah. Allah berharap dia bikin lapangan kerja yang baru. Cuma sekedar dunia. Akhirat lebih utama. Sampai dia sadar dengan sabda yang mengatakan, dengan ayat yang mengatakan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minat dunia. Kita dikasih waktu sampai jam 1 nih. Anak sisihkan waktu sedikit biar bisa berdialog sama antum, karena banyak hadiah yang bisa dikasihkan sama antum ya. Nah, intinya 4 hal tersebut mudah-mudahan manfaat nih yang disampaikan. Ada beberapa pertanyaan nih. Assalamualaikum. Bagaimana cara menasihati saudara yang masih kekeh ngotot dengan amalan filsafat tasawuf yang dia pahami dengan akalnya? Ya, pokoknya apapun keburukan yang ada di hadapan antum rubah. Kalau antum mampu, rubah dengan tangan. Kalau seandainya nggak mampu merubah dengan tangan, takut mudaratnya besar, rubah dengan lisan. Ajak dia pada sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Pun menimbulkan mudarat, doakan. Karena nggak ada bekas saudara. Ya, nggak ada bekas saudara. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat dia insya Allah. Dan hati-hati antum yang terwarnai. Ya, antum jangan sok-sok berdebat kalau belum punya ilmu. Saran ana sih supaya antum aman ya, dari perdebatan tersebut. Nggak terkecoh. Baca zikir pagi petang deh. Ya, ntar. Waduh, ini bukan pertanyaan, surat ini panjang bener. Ustadz udah capek disuruh baca lagi segini, gimana antum nih? Soal itu pendek, jawabannya panjang. Kalau soalnya panjang, jawabannya toyib, gitu doang. Antum nih kadang-kadang EO juga nih kadang-kadang. Assalamualaikum Ustadz. Ana pernah ditanya sama saudara kita dari kelompok kelompok nganu apa ini? Kalau kita selalu membid'ahkan amalan mereka, mulai dari kegiatan-kegiatan bid'ah dan lain-lainnya. Sekarang bandara kita yang menuduh kita berbuat bid'ah. Sekarang saudara kita yang menuduh kita berbuat bid'ah. Nah itu Kalian membagi tauhid 3 bagian. Adakah dalilnya? Gimana pendapat Ustadz? Akhi fillah. Antum ini makanya kalau belum siap untuk berdebat, jangan sok-sok ngingetin orang gitu loh. Begini kan Ustadz yang pusing, betul nggak? Saudara-saudara antum ana yang suruh mikir gitu loh. Ana mau saudara ana nggak ada masalah, antum urusannya, betul nggak? Kadang-kadang ada yang nanya gitu juga jamaah. Kadang-kadang Ustadz, ana nikah 20 tahun Ustadz, coba bayangin Ustadz, suruh bayangin. 20 tahun rumah tangga orang, astagfirullahaladzim, saya bilang betul. Anda mikirin rumah tangga sendiri udah pusing, suruh mikir rumah tangga orang. Akhi fillah, semoga Allah muliakan antum dengan ilmu insyaallah ya. Makanya jangan suka menepak air di pelimbahan, takutnya kena muka sendiri gitu ya. Demi Allah, berkaitan dengan tauhid dibagi 3 ini ya. Ini teknik pemahaman dalam Islam yang mana Allah yang perintahkan, Nabi yang sabdakan. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah orang yang berani mengatakan tauhid itu 2. Ketika gurunya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tauhid itu 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kata Ibnu Qayyim malah tauhid itu 2. Yang pertama tauhid ma'rifah wal isbat.
Yang kedua tauhid tolab wal qasdu. Teknik pemahaman tauhidiyahnya Allah ini. Kata Ibnu Qayyim, tauhid yang pertama tauhid ma'rifah wal isbat, ma'rifatullah wa isbati asma'ihi. Di dalamnya ada dua tauhid tapi disatukan. Rububiyah dan asma wa sifat. Adapun tauhid tolab wal qasdu, beliau mengatakan tauhid uluhiyah. Dan sekian banyak bahasannya itu di dalamnya menggiring kepada bukti Quran dan Sunnah. Sehingga bukan kita yang mengatakan itu. Itu teknik ulama untuk bisa menyimpulkan bagaimana mentauhidkan Allah. Beda dengan yang mereka lakukan dengan ritual yang dikhususkan hanya untuk Allah. Sehingga kalau mungkin dulu sekarang Ustadz Subhan bikin Muslim Baker Indonesia di mana-mana. Nanti kita akan bikin insya Allah di Balikpapan. Saya akan datang berikutnya. Kita akan resmikan chapter Balikpapan nanti insya Allah ya. Ya, kalau dulu mungkin Nabi pakai kuda, pakai onta, pakai keledai. Sekarang kan onta besi, kuda besi, keledai besi, betul? Nggak mungkin dong antum ke Asalam pakai kuda, gerubuk-gerubuk. Bro mau kemana? Asalam, gitu. Nggak boleh masuk, betul? Antum pakai kuda besi, motor, ya. Makanya kalau dibilang orang suka juga pada nggak suka dengan para biker, saya suka aneh juga. Ada apa dengan biker? Itu kan bid'ah, itu kan bukan ibadah, isim Allah. Alat bantu wasilah, mempercepat sehingga meluruskan niat bagaimana antum punya kendaraan bisa bertasbih, bertahmid di atasnya. Ketika bertanjak, bertakbir, turun antum bisa bertasbih, Masya Allah, menjadi ulil albab. Perlu, bukan tidak. Udah dah, anda kasih gantungan kunci nih antum nih ya. Mudah-mudahan judulnya ngaji, jangan cuma musiman jadi nggak bingung ya. Ada tulisannya itu. Afwan Ustadz, apakah naik turunnya iman seorang adalah tanda kemunafikan? Enggak juga. Sifat iman kan naik turun. Yazid wa yangkus. Yazidu bita wa yangkus bil maksiyat. Ya, bukan bukti kemunafikan. Kalau antum enggak mau meningkatkan iman antum bisa jadi munafik nantinya. Ya, kurang zikir pagi petang nih kawan. Itu ada bukunya. Apa hukumnya mengikuti pertandingan panahan dalam rangka HUT perusahaan Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang dalam rangka merayakan sebuah ritual yang Islam tidak ajarkan, antum ta'awun namanya. Tolong menolong dengan perbuatan dosa. Wala ta'awan alal ismi wal udwan. Silakan berlomba boleh, tapi bukan untuk mendukung sebuah program yang Allah tidak perintahkan, Nabi tidak contohkan. Ya, Masya Allah. Apakah hukumnya menjadi panitia dalam rangka HUT perusahaan Ustaz? Ya sudah, namanya nggak diperbolehkan. Udah jelas hari ulang tahun tidak ada di Islam. Pandai-pandailah antum untuk bisa menghindar. Susah ngindarnya Ustaz. Nah, lagi-lagi zikir pagi petang banyaknya. Aduh, Anda mau ngobrol nih. Dua penanya langsung, 5 menit. Fadol siapa? Ada yang tanya langsung. Nah, Fadol, antum, ya silakan. Ya, diri boleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita membahagiakan orang tua yang sudah meninggal? Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana kita bisa berbakti membahagiakan orang tua kita yang sudah meninggal? Nanti antum lihat ini ada gantungan kunci Ustaz Subhan. Ya. Di belakangnya ada Al-Azifi Channel. Ya, ini limited edition yang nggak dijual belikan, jaga-jaga nih ya. Anda kasih juga antum buku doa dan harian buat doakan orang tua nanti insyaallah ya. Akhi, berbakti kepada kedua orang tua itu tidak berhalang barzah. Doa kita buat mereka tetap Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau mayit sudah betul-betul dipastikan kemayitannya, kewajiban kita kepada mayit tersebut yang pertama memandikan, mengkafankan, kemudian menyolatkan. Tentu sebelum menyolatkan untuk bicara, barang siapa mayit ini punya hutang, kami bertanggung jawab karena Nabi enggak menyolatkan mayit yang berhutang. Kemudian menguburkannya. Setelah itu takziah selama 3 hari. Kemudian antum boleh membuatkan sesuatu yang bermanfaat buat dia sebagai bukti. Kalau dia belum haji, hajikan dia. Ya, kalau dia belum haji, hajikan dia. Wallahu a'lam. Di situ nanti antum bisa buka Ustaz Subhan berbakti kepada orang tua dalam keadaan hidup maupun sudah mati, nanti ada di Al-Azifi Channel ya. Satu lagi silakan lagi antum. Ya. Fadal. Ya. Ya, antum langsung aja dengeran. Fadal. Taib barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Kenapa salat dikatakan tiang agama? Imaduddin. Akhi fillah, amsal tiang ini kan untuk membangun sebuah bangunan. Sehingga kalau dikatakan hidup ini seperti bangunan atau sholat atau ibadah Islam ini merupakan sebuah bangunan, bangunan tersebut runtuh tanpa tiang. Apalah artinya Islam kalau kita enggak sholat? Tapi sebenarnya bukan cuma permasalahan itu, karena tetap muqaddimahnya antum harus tahu sebelum antum sholat. Perintah yang pertama kan syahadatu alla ilaha illallah. Perintahnya syahadat. Kalau cuma sekedar menggugurkan kewajiban siapapun bisa, cuma mengambil bekas sholat enggak semua bisa. Maka yang paling baik antum tahu bagaimana menegakkan Islam dengan sholat tersebut. Intinya pahami tauhid dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Nanti antum bisa lihat di channel Al-Azifi juga ada bab sholat. Ya, semoga manfaat dan antum bisa berdoa nanti insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, ana minta maaf karena nggak bisa sampai jam 1 lewat. Tapi intinya sudah sampai dakwah kita. Ini ada stiker. Ya, yang pakai mobil aja mungkin ya anak karena ini stiker buat mobil diutamakan nanti kalau sudah yang mobil sudah dapat fadhol baru yang motor nanti semoga manfaat insyaallah ya. Ya Allah, ana minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya mudah-mudahan nanti dalam waktu yang enggak lama lagi kita bisa atur jadwal lagi. Kita akan bikin tablik akbar di Balikpapan nanti insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu istiqomah, jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan saling mendoakan di antara kita, doakan diri kita, keluarga kita. Doakan nih kota kita Balikpapan agar Allah jaga supaya selalu istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta sama Allah juga para pemimpin-pemimpin negeri ini agar ditimbulkan rasa malu dan takut kepada Allah. Sehingga Allah jaga ukhuwah kebangsaan kita insyaallah ya. Jaga ukhuwah kebangsaan, Allah musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.